ringan yang menjadi pelindung kubur. Banyak di antara kita yang membayangkan amal besar sebagai benteng keselamatan di alam kubur. Sholat sepanjang malam, puasa sepanjang tahun, sedekah berjuta-juta rupiah. Padahal, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ada amal-amal sederhana yang jika dilakukan dengan hati yang ikhlas, ia akan menjadi pelindung di alam barzakh, tempat pertama yang akan kita singgahi setelah kematian. Salah satu amal ringan yang Rasulullah SAW sebutkan adalah membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ada sebuah surat dalam Al-Quran yang berjumlah 30 ayat, yang memberikan syafaat bagi pembacanya hingga diampuni dosanya. Surat itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Bayangkan, hanya dengan meluangkan beberapa menit setiap malam untuk membaca surat ini, kita bisa mendapatkan pembela di alam kubur. Betapa banyak dari kita yang setiap hari memegang ponsel sebelum tidur, tapi jarang menyentuh mushaf atau aplikasi Al-Quran. Padahal, mungkin inilah yang akan menerangi kubur kita nanti. Selain membaca Al-Mulk, Rasulullah SAW juga mengajarkan zikir-zikir sebelum tidur yang ringan di lisan, tapi berat di timbangan amal. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah untuk membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Zikir yang memakan waktu kurang dari 5 menit, tapi pahalanya tak terhingga. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Adhkar menulis bahwa zikir sebelum tidur ibarat penjaga di malam hari yang mengawal hati seorang hamba. Saat ruh terlepas sementara dari jasadnya dalam tidur, zikir itulah yang akan menjadi cahaya di kubur kelak. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Betapa ringannya amal ini. Hanya dengan menyingkirkan batu, ranting, atau sampah dari jalan agar orang lain tidak terganggu, Allah mencatatnya sebagai sedekah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa seseorang diampuni dosanya hanya karena menyingkirkan pohon berduri dari jalan. Amal sederhana dilakukan dalam sekejap, tapi pahalanya mengalir sampai akhirat. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan bahwa kisah ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Satu perbuatan yang tampak kecil di mata manusia bisa menjadi sebab ampunan jika dilakukan dengan hati yang ikhlas dan penuh kasih sayang. Begitu juga ucapan salam. Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga hingga beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Hanya dengan mengucapkan Assalamualaikum, doa keselamatan bagi saudara kita, kita bisa menanam benih kasih sayang, persaudaraan, dan tentu saja pahala yang akan kita butuhkan di alam kubur nanti. Saudaraku, semua amal ini ringan, tidak butuh modal besar, tidak butuh waktu lama, tapi sering kita abaikan karena menganggapnya sepele. Padahal, boleh jadi satu salam yang kita ucapkan kepada orang yang sedang sedih itulah yang mengundang rahmat Allah bagi kita. Satu sedekah 1.000 rupiah kepada fakir miskin itulah yang menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari berkata, janganlah meremehkan amal kebaikan, sekecil apapun, karena boleh jadi di sisi Allah ia lebih berat daripada amal yang engkau anggap besar. Maka, mari mulai sekarang kita biasakan amal-amal ringan ini. Membaca Al-Mulk sebelum tidur, berzikir setiap malam, mengucapkan salam, memberi minum hewan, menyingkirkan gangguan dari jalan, bersedekah walau sedikit, dan menjaga lisan dari kata-kata buruk. Semua ini bisa menjadi cahaya di kubur kita, menjadi pelindung dari azab, dan menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Kisah nyata dari hadis atau ulama. Mari kita berhenti sejenak, memejamkan mata, dan merenungi betapa luas rahmat Allah yang tak bertepi.
Seringkali, manusia menilai amal berdasarkan besarnya pekerjaan atau banyaknya harta. Tetapi di sisi Allah, ukuran itu bukanlah segalanya. Ada kisah-kisah nyata yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kisah yang membuat hati bergetar tentang orang-orang yang diampuni dosanya hanya karena amal sederhana yang mungkin dianggap sepele oleh manusia. Salah satunya adalah kisah tentang seorang wanita pezina. Ya, seorang wanita yang berlumur dosa besar yang mungkin di mata manusia tidak ada lagi harapan baginya. Tetapi apa yang ia lakukan? Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita pezina melihat seekor anjing berputar-putar di sekitar sumur pada hari yang sangat panas, menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, mengambil air dengan sepatunya, dan memberinya minum. Maka Allah pun mengampuni dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, hanya karena setetes air untuk seekor anjing yang kehausan, seluruh dosanya diampuni Allah. Sungguh, rahmat Allah begitu luas, hingga amal sekecil itu mampu merobohkan tembok dosa yang tinggi menjulang. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini dalam syarh Sahih Muslim berkata, dalam kisah ini terdapat dalil tentang besarnya pahala perbuatan baik, bahkan kepada hewan, dan bahwa dosa sebesar apapun bisa dihapuskan oleh amal yang dilakukan dengan ikhlas. Ada pula kisah seorang laki-laki yang berjalan di jalanan, lalu melihat sebuah pohon berduri yang menghalangi orang lewat. Ia berkata dalam hatinya, demi Allah, aku akan menyingkirkannya, agar tidak mengganggu orang lain. Maka Allah pun berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. Seseorang melewati sebuah ranting pohon di tengah jalan yang mengganggu orang. Ia berkata, aku akan menyingkirkannya, agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuninya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, hanya dengan memindahkan sebatang ranting, pintu ampunan Allah terbuka lebar. Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari berkata, hadis ini menunjukkan bahwa amal kecil yang dilakukan dengan niat tulus karena Allah bisa menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa besar. Bukan hanya itu, dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah tentang seorang laki-laki yang ketika wafat berkata kepada keluarganya, jika aku mati, bakarlah jasadku hingga menjadi abu, lalu taburkanlah ke laut. Demi Allah, jika Allah mampu menghidupkanku kembali, Dia pasti akan menyiksaku dengan siksaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Tapi Allah mengumpulkan kembali jasadnya dan bertanya, mengapa engkau melakukan itu? Ia menjawab, karena aku takut kepadamu wahai Rob. Maka Allah mengampuninya karena rasa takutnya yang tulus. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin berkata, kisah ini mengajarkan bahwa rasa takut kepada Allah yang lahir dari hati yang sadar akan dosanya bisa menjadi sebab ampunan, bahkan jika amalnya sedikit. Saudaraku, kisah-kisah ini bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk direnungi. Betapa Allah tidak menilai besar kecilnya amal semata-mata dari bentuknya, tetapi dari keikhlasan hati yang melakukannya. Satu senyum tulus kepada saudaramu, satu tegukan air yang kau berikan kepada hewan, satu salam yang kau ucapkan kepada orang asing, semua bisa menjadi penyelamat di hari ketika tak ada lagi pertolongan selain darinya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir Al-Qurtubi menulis, amal kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika disertai ketulusan niat, sebagaimana amal besar bisa menjadi hampa jika disertai ria. Maka jangan remehkan satupun amal kebaikan. Jangan pernah berkata, ini hanya hal kecil. Sebab kita tidak pernah tahu, mungkin justru amal kecil itulah yang kelak akan menjadi pembela di kubur kita, ketika gelapnya barzah menakutkan setiap jiwa, ketika hanya cahaya amal soleh yang mampu menerangi liang lahat yang sempit. Hikmah di balik amal sederhana. Di balik setiap amal sederhana yang mungkin terlihat kecil di mata manusia, ada lautan hikmah yang dalam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seringkali kita memandang remeh hal-hal yang tidak membutuhkan harta banyak atau tenaga besar, seperti mengucapkan salam, memberi senyum, memindahkan duri dari jalan, atau sekedar membaca doa sebelum tidur. Padahal bisa jadi justru amal-amal ringan inilah yang kelak menjadi penyelamat di saat seluruh manusia berhadapan dengan kegelapan alam kubur. Mengapa amal ringan memiliki kedudukan yang begitu besar? Jawabannya ada dalam hati manusia. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa amal yang sering diremehkan manusia justru menjadi ujian bagi keikhlasan. Sebab ketika seseorang melakukan amal besar di depan banyak orang, terkadang hatinya tergoda oleh riya, yaitu ingin dipuji, ingin dikenal. Tapi ketika ia melakukan amal kecil yang hampir tak dilihat siapapun, amal itu biasanya lahir dari hati yang benar-benar ikhlas karena Allah semata. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi pengingat bahwa ukuran amal bukanlah semata-mata pada bentuk dan besarnya, tetapi pada niat yang tersembunyi di dalam hati. Itulah mengapa para ulama mengatakan bahwa amal kecil yang tulus bisa lebih berat di timbangan akhirat daripada amal besar yang dipenuhi kesombongan. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menafsirkan hadis tentang sedekah separuh kurma dalam syarah Sahih Muslim berkata, hadis ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, di mana amalan yang sedikit sekalipun bila disertai dengan niat yang benar bisa menjadi penyelamat dari api neraka. Selain melatih keikhlasan, amal ringan juga mendidik hati untuk selalu ingat kepada Allah di setiap keadaan. Ketika kita tersenyum kepada saudara kita belajar untuk menebarkan rahmat Allah. Ketika kita mengucapkan salam, kita menyebarkan doa keselamatan. Ketika kita memindahkan duri dari jalan, kita menjaga hak sesama muslim agar selamat dari bahaya. Semua ini membuat hati kita hidup dan peka terhadap sekitar. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari berkata, amal yang ringan tapi dilakukan terus-menerus akan melahirkan kebiasaan baik yang menuntun kepada keikhlasan. Karena amal seperti ini tidak membutuhkan biaya besar. Ia mudah dilakukan sehingga pintu kebaikan selalu terbuka bagi setiap hamba. Lebih dari itu, amal sederhana seringkali menjadi jalan bagi turunnya rahmat Allah yang tak terduga. Lihatlah kisah wanita pezina yang memberi minum anjing. Ia tidak berniat untuk mendapatkan pujian, bahkan mungkin tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali Allah. Tapi justru amal kecil itulah yang mengundang ampunan besar dari Sang Maha Pengampun. Saudaraku, hikmah lain yang terkandung dalam amal ringan adalah bahwa ia menjadi penghapus dosa-dosa kecil yang tanpa sadar kita lakukan setiap hari. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, serta bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini menunjukkan bahwa kebaikan kecil sekalipun dapat menghapus dosa kecil, asalkan disertai dengan taubat dan niat memperbaiki diri. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menulis, tidak ada amal yang sia-sia di sisi Allah, meskipun kecil, jika dilakukan dengan keikhlasan dan diikuti rasa takut kepadanya. Maka jangan menunggu untuk melakukan kebaikan besar. Jangan berkata, nanti kalau aku kaya, aku akan bersedekah. Jangan menunggu punya waktu luang untuk berzikir atau membaca Al-Quran. Lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang, sekecil apapun itu. Karena kita tidak pernah tahu amal mana yang kelak menjadi penyelamat di kubur. Dan yang paling indah, amal ringan seringkali melibatkan hati. Ia bukan sekedar gerakan fisik, tetapi latihan spiritual untuk menjaga hubungan kita dengan Allah dan makhluknya. Itulah mengapa Imam Syafi'i rahimahullah berkata, hati yang lembut melahirkan amal yang tulus, dan amal yang tulus melahirkan cahaya di kubur dan di akhirat. Saudaraku, jangan remehkan satu kebaikan pun, sebab bisa jadi cahaya di kubur kita kelak datang dari amal yang tak pernah kita sangka-sangka. Jangan remehkan amal kecil. Betapa sering kita menunggu kesempatan besar untuk berbuat baik, seolah-olah hanya amal-amal yang megah dan mencoloklah yang akan dicatat malaikat. Kita menunda sedekah karena merasa harta kita belum cukup. Kita enggan berzikir karena merasa waktu kita terlalu sempit. Kita menunggu momen tertentu untuk membaca Al-Quran, padahal satu ayat pun bisa menjadi cahaya di alam kubur. Padahal Rasulullah SAW telah berulang kali mengingatkan, jangan meremehkan satu kebaikan pun, walau hanya sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah ajakan yang begitu dalam maknanya.
seolah-olah Rasulullah SAW berkata kepada kita, "Wahai umatku, jangan tunggu untuk kaya, jangan tunggu untuk berkuasa, jangan tunggu kesempatan besar datang. Lakukan kebaikan kecil yang mampu engkau lakukan sekarang, karena engkau tidak tahu mana di antara kebaikan itu yang akan menyelamatkanmu di akhirat." Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini berkata, kebaikan sekecil apapun jika dilakukan dengan niat yang benar akan dicatat sebagai amal besar di sisi Allah. Sebab nilai amal bukan pada besarnya di mata manusia, melainkan pada keikhlasan pelakunya. Bayangkan, hanya dengan memberi senyum, engkau bisa menyebarkan kebahagiaan di hati seorang mukmin. Hanya dengan mengucap salam, engkau sedang mendoakan keselamatan bagi saudaramu. Hanya dengan memindahkan batu dari jalan, engkau sedang menjaga nyawa orang lain. Amal-amal kecil yang tampak sederhana ini kelak bisa menjadi gunung kebaikan di hari kiamat. Sementara amal besar yang dilakukan tanpa ikhlas bisa jadi tidak bernilai sama sekali. Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang seorang wanita pezina yang diampuni dosanya hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lihatlah, amal itu tampak begitu kecil, tapi ia lahir dari hati yang penuh rahmat. Dan rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa manusia. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin berkata, jangan remehkan amal kebaikan, karena bisa jadi amalan kecil yang engkau lakukan di waktu senggang lebih dicintai Allah daripada amalan besar yang engkau lakukan dengan hati lalai. Betapa sering kita memandang remeh hal-hal yang sederhana, padahal bisa jadi di hadapan Allah ia lebih berharga daripada semua pujian manusia.